Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau kita ngamati dari firman Allah ini, di sini jelas bahwa kita disuruh mengevaluasi diri. Apa-apa yang telah kita kerjakan kemarin itu apa? Apakah yang sudah kita kerjakan itu banyak manfaatnya? Ya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah untuk masa depan kita tuh bagaimana? Kalau yang kita lakukan kemarin-kemarin ini banyak yang tidak baik, maka ke depannya kita harus punya keyakinan yang teguh, tekad yang bulat, bahwa kita harus lebih baik daripada yang kemarin. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, mengevaluasi diri ini ada beberapa hal sebetulnya yang harus kita evaluasi. Bagaimana habluminallahnya kita, habluminannasnya kita, ya. Ibadahnya kita kepada Allah bagaimana, ya. Bagaimana kita hubungannya ke sesama manusia. Banyak baiknya apa banyak buruknya. Tidak hanya sekedar pada manusia, termasuk alam lingkungan kita, sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita evaluasi. Sehingga tahun yang akan datang, mestinya kita harus lebih baik daripada yang kemarin. Supaya kita tidak merugi, supaya kita beruntung untuk di masa yang akan datang. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, sebetulnya evaluasi diri ini yang sudah kami sampaikan, atau muhasabah istilahnya ya, ini tidak harus setahun sekali ya. Setahun sekali itu ya memang dalam momen-momen tertentu seperti ini itu memang baik gitu ya. Tapi semestinya ya setiap saat. Karena kalau kita sering evaluasi diri, kita akan lebih cepat tahu apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Maka disitulah kita akan segera menginsafi atau kita segera untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa memperbaiki diri. Ya, kalau itu hubungannya dengan habluminallah, ya mestinya kita segera bertobat. Kalau hubungannya dengan manusia, ya kita saling memaafkan. Makanya disinilah pentingnya mengevaluasi diri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya.
Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka di dalam kita menyambut tahun baru ini atau menyongsong tahun baru ini sebetulnya sebagai ajang atau momentum untuk memperbaiki diri dan introspeksi diri supaya ke depan kita mengharapkan jauh lebih baik daripada yang sudah kita lalui. Di samping itu juga sebagai momentum untuk mawas diri. Agar apa? Agar kita berhati-hati tidak terjerumus ke lubang yang sama. Tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Tapi harus kita lakukan terus-menerus memperbaiki diri kita. Supaya ke depan jauh lebih bagus. Supaya ke depan jauh lebih baik. Untuk bisa bermanfaat pada orang lain. Dan juga untuk bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Maka kalau kita ingat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahdaru fa'in tawallaitum fa'lamu annama ala rusulina al-balagul mubin. Yang artinya kurang lebih adalah taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul. Dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Di sini kita sudah bisa merasakan sebetulnya ya apa yang Allah firmankan tadi. Seandainya kita itu mau menaati apa-apa yang telah diperintahkan Tuhan maupun Nabi-Nya, maka segala sesuatu perbuatan-perbuatan maksiat ya, mesti kita hindari. Kita tidak akan melakukan. Maka di dalam kita merayakan tahun baru ini, sering kita mendengar ya, orang berpoya-poya, bahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, minum-minuman, mabuk-mabukan, berpesta pora yang berlebihan. Ini kan sebetulnya sangat bertentangan dengan sebetulnya apa yang mestinya kita lakukan. Dengan datangnya tahun baru ini kan sebetulnya kita harus gembira. Ya, gembira sebagai rasa ungkapan syukur kita atas karunia Tuhan kepada kita. Yang mana yang mestinya kita gunakan momentum ini untuk kita bertafakur, berpikir. Ya. Bagaimana masa depan kita yang akan kita lalui itu, apakah bisa lebih baik daripada yang sekarang, lebih sukses dari yang sekarang? Bukan justru sebaliknya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan atau bahkan di dalam masyarakat kita sendiri. Bergembira boleh, ya. Bersenang-senang boleh, tapi semuanya itu jangan sampai kita berlebih-lebihan. Apalagi sampai mengganggu orang lain, membuat kekacauan, huru-hara. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Karena sebetulnya di dalam kita merayakan tahun baru ini,
sebetulnya bisa dimanfaatkan juga sebagai untuk apa? Untuk memperkuat komitmen kita. Ya, memperkuat komitmen kita untuk apa? Untuk ingat tadi, supaya ke depan tuh jauh lebih baik daripada yang sekarang. Itu yang penting sebetulnya. Jadi kita harus punya keyakinan kuat bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini itu merasa belum sempurna, merasa belum seberapa. Maka kita harus punya komitmen dalam diri kita, jiwa kita. Ayo. Hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu yang paling penting. Untuk itu marilah di dalam kita menyambut atau dalam situasi tahun baru ini, pergunakanlah waktu kita. Pergunakanlah akal pikiran kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan maupun di dalam kemasyarakatan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.